Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, tulis musyawarah untuk mata pelajaran kewirausahaan. Saya berdiri di sini tidak bermaksud untuk menggurui, tapi saya hanya ingin sekedar sharing tentang apa yang saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Fitri Mayanti. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di SMK 2 Pekanbaru. Bapak Ibu, sebelum saya mulai ke materi, saya ingin kita rileks dulu. Boleh berdiri Bapak Ibu? Oke. Maaf ya, dengarkan aba-aba saya. Bapak Ibu sudah tahu tepuk semangat? Tepuk semangat! Semangat! Tangan ke samping. Ya. Konsentrasi ya Bapak Ibu, saya ulangi. Tangan ke atas. Diputar, diputar, diputar. Stop. Tangan ke samping. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini adalah proses penyelesaian masalah bersama anak didik. Tidak hanya guru, bisa juga dilakukan oleh orang tua. Namun sebelum kita masuk ke materi ini, kita sebagai guru dan orang tua harus mengetahui apa itu posisi kontrol guru. Di rumah maupun di sekolah kita ada di posisi yang mana? Yang pertama sebagai penghukum. Siapa yang ada yang punya pengalaman sebagai penghukum? Saya pribadi pernah melakukan ini. Bagaimana seorang guru dikatakan sebagai seorang penghukum? Contohnya begini. Ada siswa yang terlambat datang. Kamu terlambat datang. Jam berapa sekarang? Kamu tahu kesalahan kamu, sekarang keliling lapangan 3 kali. Ini dikategorikan sebagai penghukum. Ada yang pernah melakukannya? Ada. Ketika guru berada di posisi sebagai penghukum, itu hanya terjadi komunikasi satu arah. Guru yang punya kuasa, anak tidak punya kendali. Anak hanya mendengarkan dan mematuhi apa yang guru katakan. Seperti yang kedua, ada pembuat rasa bersalah. Guru sebagai pembuat rasa bersalah ini lebih contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kamu tahu kamu sekarang jam berapa? Kamu gak kasihan sama ibu, nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Kira-kira kata-kata yang seperti itu. Jadi yang membuat anak-anak ini merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Yang tiga, sebagai teman. Nah, saya juga pernah melakukan hal ini. Kita memposisikan diri sebagai teman yang sama dengan anak. Saya rasa di antara kita semua di sini pernah mempraktekkan ini ya, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Kalau pemantau, contohnya ada seorang anak yang terlambat jam pelajaran saya biasanya jam pagi jam 7 misalnya ya, misal. Anak itu setelah beberapa minggu saya perhatikan datangnya selalu jam 7.15. Lalu saya katakan kepada anak ini, "Nak, kamu sudah terlambat 15 menit. Kita mulai pelajaran bahasa Inggris jam 7. Jadi untuk mengganti keterlambatan kamu yang 15 ini, nanti kamu istirahatnya dikurangi ya. Kamu harus menyelesaikan tugas bahasa Inggris yang ketinggalan." Sebagai manajer. Nah, disinilah seorang guru harus memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Nah, ketika seorang guru sebagai seorang manajer, maka disitulah restitusi, segitiga restitusi itu bisa kita aplikasikan.
segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sekali lagi, murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi, Bapak Ibu, ada 3 tahapan. Yang pertama, yang paling bawah, itu menstabilkan identitas. Terus, yang ke atas sebelah kiri saya, validasi tindakan yang salah. Yang sebelah kanan, menanyakan keyakinan. 3 proses ini mungkin sudah pernah kita aplikasikan dalam kehidupan kita di sekolah, dalam mengajar dan mendidik. Tapi mungkin kita tidak menyadari hal itu kalau kita sudah mengaplikasikannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas, Bapak Ibu, kita membuat bagaimana murid ini sadar akan kesalahannya. Kita tidak menjudge, kamu ini salah, kamu tuh udah tahu peraturan kita jam segini tapi malah datangnya jam segini. Nah, tidak lagi seperti itu, Bapak Ibu. Contoh kalimat-kalimat yang bisa kita ungkapkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu pernah ada di posisi kamu, Nak. Ibu tahu apa yang kamu rasakan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, Nak. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah ini, contoh kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ibu juga pernah melakukan hal yang sama. Pasti kamu punya alasan mengapa kamu berbuat seperti itu, Nak. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan ini, kita menyadarkan diri siswa tentang apa yang seharusnya dia lakukan. Peraturan atau keyakinan seperti apa yang harusnya kita lakukan sebagai seorang murid. Contohnya, apa peraturan kelas, apa peraturan sekolah, seperti itu. Atau kita bertanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau kamu ingin menjadi orang yang disiplin, apa yang harusnya kamu lakukan? Jadi kita balikkan ke anak. Jadi kita menyadarkan diri anak tanpa menyalahkan, tapi membimbing dia, memunculkan motivasi dalam dirinya untuk menyadari kesalahannya dan tapi tidak merasa bersalah, seperti itu. Menstabilkan identitasnya, Bapak Ibu, berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Saya ulangi, dalam menstabilkan identitas ini, kita tidak serta-merta menyalahkan anak. Kita tahu anak itu salah, tapi tidak menyalahkan dari sebelah pihak. Itu ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Setiap kita manusia ini punya 5 kebutuhan dasar yang wajib terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka ada perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan yang kita tunjukkan. Contohnya kalau di kelas, jam pertama biasanya Bapak Ibu ya, kalau anak belum sarapan, belajar udah dimulai, pasti anaknya gerasak-gerusuk, tidak konsentrasi. Berarti ada yang tidak terpenuhi dalam dirinya. Apa yang tidak terpenuhi? Makannya, kebutuhan fisiknya tidak terpenuhi. Contoh lain, ada di kelas itu sebagian anak yang suka cari perhatian.
Mungkin dengan cara mengganggu temannya ketika belajar. Ada yang colak-colek seperti itu, ada yang suka nyanyi-nyanyi seperti itu kan Bapak Ibu. Nah, hal ini apa yang tidak terpenuhi dalam dirinya? Apa menurut Bapak Ibu sekalian? Ada keinginan yang tidak tercapai, ada rasa ingin diperhatikan, rasa ingin disayangi, seperti itu kira-kira. Di sini guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, lalu mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Itu tadi Bapak Ibu, ketika kita mengetahui apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh murid, maka kita akan bisa mengatasi masalah-masalah yang timbul dari perlakuan-perlakuan yang menurut kita menyimpang di kelas. Ada menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi, dalam segitiga restitusi ini, guru berfungsi sebagai manajer, bukan penghukum, bukan sebagai teman, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, bukan sebagai pemantau, tapi sebagai manajer. Ya Bapak Ibu ya. Sebagai manajer, harusnya guru itu tidak menyalahkan serta-merta menyalahkan anak atas apa yang dia lakukan, tetapi lebih kepada kita menyadarkan anak bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah suatu kesalahan dan dia bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah dia lakukan dan tidak akan mengulanginya, tapi dia bisa kembali ke jati dirinya yang sebenarnya, seperti itu. Murid diberi pertanyaan, contoh tadi pertanyaannya, kamu nak sebenarnya pengen jadi orang yang seperti apa? Kalau kamu pengen jadi itu, harusnya kamu bertindak seperti apa nak? Bagaimana? Seperti itu. Saya ingin jadi orang yang sukses. Nah, kalau kamu ingin jadi orang yang sukses, harusnya kamu berbuat seperti apa nak? Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah, seperti yang tadi saya contohkan. Ini ada kasus di sekolah. Salah satu siswa yang saya ajar tidak terima tugas-tugasnya, selalu dicontek oleh temannya Bintang. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Proses ini adalah proses menstabilkan emosi. Anak saya biarkan mengungkapkan apa yang ada dalam perasaannya, mengungkapkan kekesalannya. Kita memposisikan diri bagaimana ketika kita yang ada di posisi anak tersebut. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Itu tadi contoh pertama dan contoh kedua. Kalau yang kedua tadi video yang ini gak kedengeran ya suaranya ya. Ini si anak sering tidak masuk jam pelajaran saya perhatikan sudah 3 kali, dan ternyata setelah saya tanya, kerjaannya main handphone, jadi ketiduran dan orang tua pun kurang care. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin sharing atau berbagi? Saya yakin Bapak Ibu semua yang ada di sini pengalamannya lebih banyak dari pengalaman saya. Ya silakan Bapak. Saya sangat mendapatkan suatu ilmu terbaru dari Ibu Fitri sehubung dengan segitiga restitusi tadi. Saya melihat bahwa kita guru juga berfungsi sebagai konseling. Mengapa saya sampaikan seperti itu? Karena kita sebagai guru tidak bisa melepaskan kita sebagai bagian daripada konseling. Bukan guru BK saja, tapi kita juga. Memang di lapangan Bu, sangat berbeda yang kita hadapi sehari-hari. Kalau kami di SMK Masmur kan itu mayoritasnya laki-laki. Kalau laki-laki, kalau di tempat kami di konseling
memang cara kita lagi bagaimana kata-kata yang harus kita masukkan. Beda dengan yang perempuan, saya juga pernah untuk menyampaikan kepada satu siswa sampai menangis, yang perempuan Bu ya, karena kealfaannya, karena segala sesuatu. Namun saya juga pernah alfa juga, karena saya juga pernah berbuat yang tidak mungkin dikategorikan tidak wajar di hadapan siswa. Mungkin cara kita berpakaian, atau mungkin kita sebagai guru kadang-kadang kita mengangkat, kita lipat tangan kita sampai ke atas. Itu aja kita udah kena. Ingaso sulpulodo, imadia mangkaso, tukuria dayani di grup penggerak. Namun beda bu anak-anak sekarang dengan anak zaman dulu. Kalau zaman dulu saya pernah ngajar di SMK Negeri SMK 2 Padang, itu memang nggak patuh gitu. Setelah ke swasta beda lagi sistemnya. Jadi segitiga ini kalau kita terapkan kepada kita atau beasiswa, ada terjadi penghukuman, ada terjadi kita diskusi sebagai narasumber, ada kita diskusi banyak semuanya. Namun kita kembalikan ke diri kita, kalau kita seandainya lunak sama siswa, apalagi kurikulum merdeka, siswa itu lebih aktif dibanding guru, kan itu sebenarnya. Tetapi saya lihat tidak juga. Kalau siswa suruh aktif, itu kadang-kadang kita sampai-sampai diri kita sendiri merasa, waduh, ini kelas besar ribut. Akhirnya saya ajak ribut semuanya. Saya ajak ribut, wah suka kali mereka ribut. Ayo, tutang, lebih keras bener. Udah Pak ini terus Pak tepuk program Pak. Sudah itu saya tanya, apa yang dapat sama di situ? Ya, kegembiraan aja Pak, semangat. Nah, namun kalau kita kembalikan kepada pelajaran, kita di sekolah itu bukan bisa untuk mengajar full Pak, Bu ya. Tetapi kita situ mendidik sebenarnya. Mendidik inilah yang terus terang saya sebagai pribadi juga punya anak agak sulit juga mendidik. Karena masa sekarang mendidik itu lebih condong anak dididik oleh AP. Dia patuh dengan TikToknya, patuh dengan Twitternya, patuh dengan kawannya di situ. Mereka berapa? Sampai-sampai kami suami istri mengajar anak juga melalui AP. Kalian, itu macam-macam kan nasihatnya. Jadi dengan adanya arahan seperti itu sampaikan tadi segitiga Mas ini, ya kita kadang-kadang di lapangan memang ketemu apa yang saya sampaikan ini. Semoga ini bisa kita coba terapkan pada anak-anak. Kapan kita menghukum anak, kapan anak harus mediasi sama kita, dan kapan juga kita sebagai konseling di situ. Mungkin terapkan kita Bu ya. Kemudian video-video tadi bertayangkan, harapan kita ke depan, memang video itu sebagai pembelajaran bagi kita. Memang seperti itulah anak kadang-kadang kita ajak untuk menyampaikan sesuatu apa keinginannya. Kemudian yang tadi saya ada foto ini, saya tadi lihat mana ya, tentang murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan untuk motivasi. Saya terus terang Bu, kalau di kelas itu mungkin yang lain juga seperti itu. Pertama kali kita masuk kelas itu mungkin setelah mengadakan pengelolaan kelas, melihat kebersihan kelas, melihat keadaan situasi anak, apakah anak misalnya sakit, tidur, apa itu kan kita dulu. Kita tidak langsung masuk belajar, kan itu ininya. Nah, setelah mereka mengatakan siap, baru kita mulai masuk untuk berdoa dan sebagainya. Nah, kemudian untuk motivasi ini saya lebih condong anak untuk diajak berdiskusi dengan feedback dari kemarin. Kalau mereka tidak tahu, saya tidak tahu. Oh ya, kamu tuh udah benar, tapi sebaik seperti ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Beri Bu Fitri, baru Bu Fitri, beri Bu Fitri, wow. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Bisa diserap dulu suara saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Pak Wastia ya Pak ya. Siap Bu. Oke. Saya sharing sedikit apa yang telah saya lakukan ketika saya mengajar di SMKN 1 Sri Hidayat. Di sana saya alhamdulillah diberi kepercayaan untuk
Jangankan saya mengajar pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja mereka nggak lancar. Bahasanya. Saya bingung harus mulai dari mana. Apalagi kalau masalah adab dan akhlak, yang broken home, yang maaf Bapak Ibu, yang make bentuk adab perilaku etika mereka dibandingkan memberikan materi. Dan alhamdulillah, saya melihat perubahan itu pelan-pelan. Memang berubah itu tidak gampang ya Bapak Ibu kan, butuh waktu yang lama. Dan anak memang melihat contoh mereka kekurangan figur. Jadi mereka memang sangat membutuhkan figur orang tua, figur guru yang memang patut dicontoh, yang tidak menyalahkan mereka. Ada lagi yang ingin sharing? Dari SMK Muhammadiyah 2. Nah, yang saya tanyakan di sini karena kemarin Ibu sudah dapat ilmu tentang bagaimana cara menghadapi anak yang bermasalah, makanya kami mau menanyakan kepada Ibu. Sebenarnya dalam kurikulum Merdeka ini dengan kurikulum K13 itu tidak ada bedanya, karena K13 kita memang menggunakan handphone dan kurikulum Merdeka juga kita menggunakan handphone. Cuma dalam menghadapi anak yang bermasalah ini kadang-kadang masih terbawa juga yang lama-lama, ya. Tinggal laku kita sebagai guru terhadap anak kita masih terbawa yang lama-lama. Dimana pada kurikulum Merdeka sekarang ini kita banyak dilarang sebagai guru kepada siswa. Misalnya, kalau anak misalnya sedang melakukan sifat negatif, kita tidak boleh mengatakan jangan, tidak boleh mengatakan begitu. Dan itu ada komanya, itu maksudnya jangan, harus ada disambung. Tetapi kita kalau menegur anak, jangan tidur, jangan kamu keluar, jangan kamu main handphone. Nah itu dulu masih dibolehkan. Kalau sekarang kita harus ada komanya, jangan main handphone nak. Nanti pelajaran yang kita pelajari tidak masuk ke dalam otak. Nah, itu kita cara menegur anak sekarang dalam kurikulum Merdeka. Tetapi kita masih terbawa yang lama itu, Bu. Ya kan? Kita masih ngomel-ngomel, masih marah-marah. Sementara dalam kurikulum Merdeka kita tidak bisa melarang anak. Nah, siswa kami kebetulan tinggal lakunya itu ada menengah ke bawah lah, menengah ke bawah. Ya kan? Sebab kalau dilarang dia tidak mau mengindahkan kita, tapi dia tetap melakukannya. Nah, contoh misalnya, dia sedang tidur, dia sedang main handphone. Kalau kita larang, bangun. Terus hijabnya dengan lembut. Ibu kenapa? Gimana menghadapi anak seperti ini? Oke, baik Ibu, terima kasih. Setiap kali saya mengajar, masuk kelas manapun itu, Bapak Ibu, saya selalu membuat kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran. Ini sebelum saya ikut guru penggerak ya. Semenjak awal saya belajar, saya selalu mulai dengan kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Poin-poin hal-hal yang harus dipatuhi bersama oleh murid dan guru. Ya, kalau kuliah ada namanya kontrak perkuliahan. Seperti itu juga kontrak kelas, ada yang namanya. Kalau dalam guru penggerak kita mengenal dengan keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas ini dibuatlah keadaan situasi seperti apa kelas yang diinginkan oleh siswa, oleh murid kita dan guru. Dan kedua belah pihak harus punya itikat baik, konsisten untuk melaksanakan poin-poin yang sudah disepakati bersama. Poin menghargai bagi saya, ketika saya menjelaskan, nak, tolong kalian dengarkan, tidak ada yang megang handphone satu orang pun. Saya gitu kan. Tolong handphonenya dikesampingkan sebentar. Saya ingin menjelaskan 15 menit saja. Itu memang benar, saya menjelaskan cuma 15 menit, tidak lebih dari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, guru harus konsisten dengan perkataan dan perbuatannya. Kalau di kesepakatan kelas, masuk kita tepat waktu mulai 7.30 misalnya.
Berarti guru harus tepat waktu datang ke kelas, begitu juga dengan murid. Dan ada konsekuensi jika hal itu dilanggar. Begitu seperti itu. Pokoknya bagaimana menciptakan suasana kelas yang tidak tegang, nyantai, dan anak-anak itu mau untuk belajar. Hal ini menurut saya penting sekali ketika mulai pembelajaran di awal, apalagi khususnya di awal tahun pelajaran baru. Kita guru ini membuat kesepakatan kelas dengan anak. Ini poin penting, bagaimana ini penentu bagaimana kelas kita akan berjalan 1 semester ke depan. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu, saya ingin mendengar refleksi dari Bapak Ibu sekalian, menyampaikan apa yang Bapak Ibu rasakan tentang sharing kita hari ini. Oke, terima kasih Ibu Fikri. Saya secara individu sangat senang karena dapat ilmu yang Ibu berikan, di mana Ibu sudah menyampaikan tentang segitiga restitusi. Dapat pengalaman banyak dari hal-hal bagaimana mengatasi anak nantinya. Semoga kedepannya segitiga restitusi yang Ibu sampaikan, di mana seorang guru harus menjadi seorang manajer, di mana kedepannya kita semua dapat menerapkannya Bapak dan Ibu di sekolahnya masing-masing. Itu kedepannya akan kami lakukan. Jadi terima kasih ilmu yang telah Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Saya bahagia sekali karena dapat berbagi dan bahagia juga bisa mendapatkan pengalaman dari Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.